Perkenalkan, nama saya Sevni Septi Mangare dengan NIM 200711010706. Pada kesempatan saat ini, saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah Hukum Laut. Saat ini kita akan membahas tentang materi wilayah-wilayah hak berdaulat negara. Di dalamnya kita akan bahas bersama zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Pertama, perkembangan zona ekonomi eksklusif. Sebelumnya kita akan membahas juga sejarah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif pertama kali diterapkan oleh negara Kenya pada ASEAN African Legal Constitutive Committee yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada Soviet Komite PBB yang berlangsung pada tahun 1972. Batas perairan laut di Indonesia berawal pada tahun 1957 saat pengeluaran Deklarasi Juanda yang melahirkan konsep wawasan Nusantara. Dalam Deklarasi Juanda tersebut telah ditetapkan bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil atau 19,3 km dari garis dasar pantai pada masing-masing pulau di Indonesia sampai dengan titik yang paling luar. Namun, aturan mengenai batas perairan laut Indonesia yang sudah ditetapkan tersebut tidak langsung dikeluarkan. Aturan mengenai batas perairan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia baru dikeluarkan pada tahun 1980, yaitu sepanjang 200 mil atau 321,8 km yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Pada zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di permukaan dan di dasar laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Hak dan kewajiban negara pantai pada zona ekonomi eksklusif antara lain: pertama, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Dan yang kedua, hak berdaulat atas kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Yang ketiga, yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut pada pasal 56 UNCLOS. Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif juga diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 58, yaitu semua negara, baik yang berpantai maupun tak berpantai, menikmati dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari UNCLOS 1982. Semua negara diberikan kebebasan terkait navigasi serta penerbangan dan pemesangan kabel-kabel, pipa-pipa bawah laut, dan penggunaan laut lainnya yang sah secara internasional. Dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai dan harus menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 dan peraturan-peraturan hukum internasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penegakan peraturan negara pantai. Pasal 73 KHL mengatur mengenai kewenangan negara pantai untuk menegakkan peraturan perundang-undangan negaranya, yaitu yang pertama, negara pantai
dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya untuk melakukan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelola sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif. Mengambil tindakan demikian dan lain-lain. Kedua, kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Yang ketiga, hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Yang keempat, dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Sekarang kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu landas kontinen. Pengertian landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologi maupun geomorfologinya merupakan lanjutan dari benua yang terendam oleh air laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Selanjutnya, hak negara pantai atas landas kontinen. Negara pantai mempunyai hak khusus untuk membuat terowongan serta berhak memberikan izin dan mengatur pengeboran di landas kontinennya untuk semua tujuan dalam pasal 81. Sedangkan hak negara lain di landas kontinen suatu negara menurut konvensi ini adalah pemasangan kabel dan pipa di bawah laut dengan izin. Terakhir, status hukum perairan dan ruang udara di atas landas kontinen serta hak dan kebebasan negara lain. Pada pasal 78 KL mengatur mengenai status hukum perairan dan ruang udara di atas landas kontinen serta hak dan kebebasan negara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut. Yang kedua, pelaksanaan hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan konvensi ini. Demikian tugas yang saya buat, materi tentang wilayah-wilayah hak berdaulat negara. Diucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.